Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada pada saat ini, Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah minggu untuk tanggal 17 Juli tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam perikop khotbah kita pada saat ini, bahwa kita mendengar cerita tentang Zakheus. Zakheus adalah memiliki tubuh atau badan yang pendek dan tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Dan Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Banyak orang yang benci kepada pemungut cukai pada saat itu. Alasannya adalah karena sering sekali para pemungut cukai mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Dengan kata lain, bahwa mereka menambah-nambahi pajak itu supaya mereka mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya mereka peroleh, sehingga banyak orang yang benci dan menolak pemungut cukai dan menganggap rendah pemungut cukai oleh masyarakat pada saat itu. Dan walaupun demikian, bahwa bisa kita katakan bahwa Zakheus adalah ditolak atau dipandang rendah oleh masyarakat umum, tetapi Yesus memberikan perhatian terhadap Zakheus. Dan hal ini adalah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika Yesus pergi dan memperhatikan Zakheus, memperingatkan kepada kita untuk membawa Injil kepada orang yang tidak atau yang ditolak oleh masyarakat. Karena semua orang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Orang yang sedang terhilang itu adalah memerlukan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam cerita ini kita melihat bahwa Zakheus berusaha untuk melihat Yesus ketika Yesus sedang lewat dari tempat itu. Tetapi karena badannya sangat pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Lalu dia berlari ke depan karena dia yakin bahwa Yesus pasti lewat dari sana. Lalu dia melihat pohon ara dan dia memanjat pohon ara itu supaya dia dapat melihat Yesus.
ada satu usaha yang dilakukan oleh Zakheus bagaimana supaya dia dapat melihat Yesus. Dan dia, kalau dari cerita ini, bahwa Zakheus belum mengenal Yesus, karena dia memanjat pohon itu dan ingin melihat Yesus seperti apakah orangnya dan orang apakah Yesus itu. Dan ketika dia memanjat pohon itu, lalu Yesus melihat dan mengatakan, "Hai Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menginap di rumahmu." Ucapan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada Zakheus membuat Zakheus adalah bersuka cita. Dia menyambut kehadiran Yesus untuk datang ke rumahnya. Dia menyambut dengan sangat sukacita. Dia bergirang. Bahkan di dalam kegirangannya itu dia bertemu dan berjumpa kepada Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus adalah bukan hanya menunjukkan kegirangannya, tetapi perjumpaannya kepada Yesus adalah bahwa dia melakukan hal yang sangat luar biasa. Dia bertobat dari kehidupan. Dia bertobat dari kehidupannya yang lama. Itu dapat kita lihat ketika Zakheus berkata kepada Tuhan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dalam hal ini bahwa Zakheus benar-benar menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, siapa dirinya di hadapan Yesus. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa yang selama ini bahwa dia telah banyak memakan uang rakyat yang tidak sesuai dengan jalannya. Seandainya ada yang kuperas selama ini, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perjumpaan Zakheus dengan Yesus adalah bukan hanya perjumpaan secara jasmani, tetapi perjumpaannya adalah bahwa Zakheus berjumpa dengan Yesus dengan iman. Iman Zakheus pada saat ini telah berubah, yang selama ini bahwa imannya mati, dan sekarang bahwa imannya telah kembali hidup. Rohnya kembali hidup untuk menyembah Yesus dalam kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, ketika Yesus menginap di rumah Zakheus, bahwa orang banyak berkata, ia menginap di rumah orang berdosa. Ini adalah menurut pandangan umum pada saat itu, bahwa pemungut cukai itu adalah dipandang rendah dan ditolak. Karena memang mereka adalah pemeras uang rakyat. Mereka sering sekali mengumpulkan pajak, mengumpulkan uang itu lebih dari gaji mereka, lebih dari yang seharusnya mereka kumpulkan, sehingga masyarakat sangat benci dan menolak pemungut cukai. Tetapi kita lihat dalam hal ini bahwa ketika Yesus menemui Zakheus, dan Zakheus menyambut dengan sangat gembira dan sukacita. Zakheus kita lihat dalam firman ini adalah bahwa dia rela kehilangan harta demi Tuhan Yesus. Dia rela kehilangan harta yang dia kumpulkan selama ini demi imannya kepada Yesus. Yang selama ini bahwa dia adalah kehilangan iman kepada Tuhan karena uang, karena harta. Tetapi pada saat ini bahwa dia rela menghilangkan dan kehilangan harta dan jabatan, harta dan apa yang dia miliki demi menyambut Yesus dan demi berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan. Pemungut cukai, pekerjaan yang dibenci oleh orang sesama Yahudi. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, bahwa hidupnya sungguh berubah. Ia
murah hati. Dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang lain. Dia memberikan yang baik kepada orang lain. Ibu bapak saudara-saudara, bahwa Zakheus setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia memiliki relasi dengan Tuhan. Dia menganggap bahwa relasi dengan Tuhan jauh lebih penting dibanding harta. Relasi dengan Tuhan jauh lebih penting dibanding jabatan. Relasi dengan Tuhan jauh lebih penting dari semua yang ada dalam kehidupan ini. Itulah yang kita lihat kehidupan Zakheus dalam hal ini. Bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, bahwa relasinya dengan Tuhan itu lebih penting dari hartanya, lebih penting dari segalanya. Oleh karena itu, ketika Yesus melihat hal itu, melihat iman Zakheus, maka Yesus berkata kepada Zakheus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya kepada seluruh isi rumah ini, kepada semua keluarga, bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan karena mereka percaya kepada Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita lihat dari firman ini? Yang pertama, kita melihat dalam nas ini bahwa Yesus menjangkau orang-orang yang tersisih, menjangkau orang-orang yang ditolak, menjangkau orang-orang yang dibenci di tengah-tengah masyarakat. Yesus memberikan waktunya. Yesus mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang harapan, menyelamatkan mereka yang hilang iman, keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua adalah bahwa respon Zakheus. Kita lihat tadi dalam nas ini bahwa dia sangat bersuka cita. Dia memiliki kemurahan hati dan dia memiliki perubahan pola pikir setelah menerima anugerah Tuhan, merupakan teladan bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, perjumpaan kita kepada Tuhan harus sama seperti Zakheus. Kita harus merespon dan menjawab Tuhan dan memaknai kehadiran Tuhan dengan sukacita, kemurahan hati, dan perubahan pola pikir. Dan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain seperti yang dilakukan oleh Zakheus. Dan yang ketiga adalah relasi dengan Allah tidak hanya terjadi karena panggilan Yesus, tetapi juga karena respon kita kepada panggilan itu. Zakheus merespon panggilan Tuhan dalam kehidupannya sehingga hidupnya diselamatkan. Bapak ibu saudara-saudara, dan yang keempat adalah Yesus melihat hati, bukan yang tampak luar. Yesus melihat hati Zakheus, bahwa hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hatinya sungguh-sungguh telah diubahkan, dan kemurahan hatinya telah ditunjukkan untuk menolong orang miskin dan mengembalikan uang-uang yang telah diperasnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita juga ikut mencari dan menyelamatkan setiap orang yang hilang di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang akan memberikan kami hikmah dan kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu, sehingga perjumpaan kami dengan Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Kami akan senantiasa berjumpa dengan Tuhan melalui iman kami dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan yang telah mendengar firman-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.